150 gram gula merah yang sudah disisir halus. Sudah saya campur dengan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir jika suka lebih manis, opsional ya. 125 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh baking powder. Sebaiknya bahan kering diayak agar tidak ada bahan yang menggumpal. Setengah sendok teh vanila cair, 4 butir telur ukuran sedang, setengah sendok makan SP. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu sampai adonannya tercampur rata saja. Setelah adonan tercampur rata, naikkan kecepatan mixer pelan-pelan sampai kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan sampai mengembang dan berjejak atau sampai gula merahnya menjadi larut selama kurang lebih 12 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. 100 ml minyak goreng saya masukkan bertahap 2 kali agar mudah tercampur rata dengan adonannya. Campur dengan cara di mixer dengan kecepatan yang paling rendah asal tercampur rata saja. Jadi fungsi mixernya hanya untuk mencampur saja. Jangan terlalu lama memixernya ya, agar nanti hasil adonannya itu tidak turun. Aduk balik adonan untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 20 cm yang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat campuran dari margarin, tepung terigu, minyak goreng dengan takaran 1:1. Adonan ini nanti saya sisakan kurang lebih 1 sendok makan untuk motifnya ya. Sisa adonan saya tambahkan sedikit pasta coklat, kemudian diaduk rata dan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan coklatnya. Untuk motif bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan bantuan lidi atau tusuk sate, bentuk motif pada adonan. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit, pakai suhu 160 api atas bawah. Panggang adonan dengan suhu 160 api atas bawah selama kurang lebih 50 menit. Untuk lama pemanggangan tentunya disesuaikan juga dengan karakter oven masing-masing. Masya Allah, hasilnya benar-benar mengembang tinggi. Bagian atasnya tentunya juga sudah kering dan jika saat disentuh bolu akan cepat kembali ke asal, itu tandanya sudah benar-benar matang. Tingkat kematangan bisa juga dengan dites dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolunya juga sudah matang. Hentakkan loyang untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya.
Bikinnya praktis, hasilnya juga memuaskan. Sebaiknya saat memotong bolu, tunggu setelah benar-benar dingin ya. Alhamdulillah saat dipotong sudah terasa lembutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haluskan 200 gram tape singkong. Tape singkong sebelumnya sudah saya buang sumbu tengahnya. Campur 220 gram gula pasir. Dengan cara diayak, tambahkan 250 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, 1 saset susu bubuk. Usahakan diayak ya, agar tidak ada bahan yang menggumpal. 8 butir telur, tape yang sudah dihaluskan tadi, 2 sendok teh SP, mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu sampai adonannya tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, naikkan kecepatan mixer ke sedang sampai ke yang paling tinggi. Mohon maaf ya, hampir lupa tambahkan juga setengah sendok makan vanila cair. Ini harusnya dicampur di awal tadi ya. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak selama kurang lebih 12 menit. Ambil sebagian adonan, masukkan ke dalam 200 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin dalam keadaan hangat kuku. Ini nanti untuk lebih mempermudah saat mencampur margarin cair ke adonan yang banyak. Karena jika tidak tercampur dengan rata dengan adonan, maka dipastikan bolunya akan bantat. Setelah tercampur rata, tuang ke dalam adonan yang lebih banyak. Dengan kecepatan mixer yang paling rendah, campur seluruh adonannya sampai tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya ya, agar nanti adonannya tidak turun. Jadi ini fungsi mixernya hanya untuk mencampur saja. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan. Siapkan loyang, saya pakai diameter 26 cm yang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari campuran tepung terigu, minyak goreng, margarin dengan takaran 1:1. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Kali ini saya tambahkan topping keju cheddar parut secukupnya. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit memakai suhu 160 api atas bawah. Panggang adonan selama kurang lebih 60 menit. Suhu 160 api atas bawah ya. Tentunya untuk pemanggangan
disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat mengembang jumbo. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Dan saat ditekan, bolunya akan cepat kembali ke semula. Bagian atasnya juga sudah kering. Hentakkan loyang untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Balik loyang, hati-hati ya, ini masih panas. Alhamdulillah, hasilnya matang merata dan bolunya benar-benar terlihat jumbo. Dinginkan bolunya. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut. Tekstur bolunya sudah terlihat, pori-porinya sangat halus. Kelebihan metode all-in-one yaitu pengocokan yang praktis dan hasilnya itu pasti super lembut, moist seperti chiffon cake. Bismillahirrahmanirrahim. 180 gram gula pasir, 5 butir telur ukuran sedang, setengah sendok teh vanila cair, setengah sendok teh garam agar rasanya nanti lebih gurih karena saya tidak memakai margarin, 1 saset santan instan kemasan kecil. Dengan cara diayak, tambahkan 200 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder. Usahakan diayak ya agar tidak ada bahan yang menggumpal. 1 sendok teh SP. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu sampai adonannya tercampur rata dan gulanya menjadi agak larut. Setelah gulanya agak larut, naikkan kecepatan mixer ke kecepatan yang paling tinggi. Kemudian mixer adonan sampai mengembang putih dan mengental selama kurang lebih 10 menit. Hasil adonannya sudah terlihat lebih mengental, lebih putih dan juga lebih mulus. 90 ml minyak goreng. Mixer sebentar sampai minyak gorengnya tercampur rata saja dengan adonan. Gunakan mixer kecepatan yang paling rendah. Aduk balik adonan untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan. Ambil sedikit adonan untuk motif bagian atas bolunya. Adonan yang banyak saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Aduk balik sampai pasta tercampur rata dengan adonannya. Untuk adonan yang sedikit saya tambahkan pasta coklat. Setelah diaduk rata, kemudian saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 23 cm, tinggi 8,5 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari campuran tepung terigu, minyak goreng, margarin dengan takaran 1:1.
Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan coklatnya tadi. Untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan bantuan tusuk sate, bentuk motif pada adonan. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Jadi suhu oven sudah stabil. Panggang adonan selama 45-50 menit dengan suhu 160 api atas bawah. Ini setelah saya panggang selama kurang lebih 50 menit ya. Hasilnya sudah terlihat mengembang dan atasnya juga sudah kering. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Angkat dan segera keluarkan dari loyangnya. Hasil bolunya sudah terlihat cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat hasilnya itu sangat lembut. Alhamdulillah, pori-pori bolunya sudah terlihat halus. Itu tandanya bolunya hasilnya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar sangat lembut seperti sifon cake pandan. Dalam wadah masukkan 6 butir telur, 185 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk. Dengan cara diayak, tambahkan 185 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang, 20 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk, 1 sendok TSP. Sebelum dimixer, aduk-aduk seperti ini, seperti dalam video, agar tidak berhamburan tepungnya ya. Nyalakan mixernya, gunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu, sampai adonannya tercampur rata selama kurang lebih 2 menit. Setelah adonan dirasa tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixer ke kecepatan yang paling tinggi. Kemudian mixer adonan sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak selama kurang lebih 8 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Seperti ini ya, kira-kira hasil adonannya lebih mengembang, lebih mengental, dan tentunya sudah berjejak. Masukkan 1 saset susu kental manis putih. ...185 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk margarin dan susu dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja dengan adonan. Memixernya hanya beberapa detik saja ya. Jangan terlalu lama-lama memixernya karena nanti bisa menyebabkan bolunya itu gagal. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata.
dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya mengembang sempurna. Tambahkan 4 sendok makan mesis. Aduk mesis dan adonannya perlahan-lahan saja. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya pakai ukuran 20 x 20. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Untuk bagian bawah dasar loyang saya beri alas kertas roti ya. Beri topping dengan mesis. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit memakai api bawah dengan suhu 170. Panggang adonan dengan suhu 170 api atas bawah selama kurang lebih 40 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya untuk pemanggangannya. Ini ya, setelah 40 menit saya panggang, alhamdulillah hasilnya benar-benar mengembang, montok dan gembul. Sentuh bagian atas bolu, jika sudah kering dan tidak bunyi pes-pes, itu tandanya bolu sudah matang. Bisa juga dites dengan tusuk lidi ya. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu juga sudah benar-benar matang. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Hati-hati ya saat menyisirnya agar hasilnya itu rapi. Atau jika ingin lebih mudah bisa juga dialasi dengan kertas roti. Atau bisa juga digoyang-goyang seperti ini ya, perlahan-lahan saja. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa di share ke teman media sosial kalian. Sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Biarkan bolunya dingin terlebih dahulu. Potong bolu sesuai selera. Saya cicipin yang potongan besar ya. Masya Allah, lihat. Hasil pori-porinya sudah terlihat sangat halus. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat selembut kapas ya. Masya Allah, alhamdulillah rasanya benar-benar enak dan tidak seret.